Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 22411040 dari kelas manajemen 22. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Ini terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan operasional. Yaitu yang pertama ada perangkat hardware atau keras. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang meliputi CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan perangkat penyimpanan data seperti hard disk atau server. Hardware berfungsi sebagai alat yang memungkinkan data ini diinput, diolah, dan diakses oleh pengguna. Kinerja sistem informasi sangat bergantung pada kemampuan perangkat keras dalam memproses dan menyimpan data secara efektif. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang menjalankan instruksi untuk mengelola dan memproses data dalam sistem informasi. Perangkat lunak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem seperti sistem operasi yaitu Windows, Linux, dan macOS yang mengelola operasi dasar komputer, dan perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, software, ERP, atau aplikasi database yang mendukung tugas-tugas spesifik pengguna. Lalu yang ketiga ada data. Data adalah elemen penting bagi dalam sistem informasi. Data merupakan bahan mentah yang diproses menjadi informasi yang berguna. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau sinyal lainnya yang diolah oleh perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan data mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data. Lalu yang keempat ada manusia. Manusia itu individu yang berinteraksi dengan sistem informasi. Mereka dapat berupa pengguna akhir atau end user, administrator, atau pengembangan sistem. Peran manusia dalam sistem informasi adalah mengoperasikan, mengelola, serta memelihara perangkat keras dan perangkat lunak, sekaligus mengumpulkan informasi yang dihasilkan untuk kebutuhan organisasi. Keterampilan dan pengetahuan manusia sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi. Lalu yang kelima ada prosedur. Prosedur adalah aturan atau kebijakan yang mengatur bagaimana sistem informasi digunakan dan dioperasikan. Prosedur mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, mengamankan sistem, dan memastikan alur kerja berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Lalu, prosedur membantu menciptakan konsistensi dalam pengguna sistem dan meminimalkan kesalahan manusia. Lalu ada jaringan komputer atau networking. Jaringan komputer adalah sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer sehingga mereka dapat saling bertukar data. Jaringan memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar perangkat dan pengguna yang berbeda lokasi. Teknologi jaringan seperti Local Area Network, Wide Area Network, dan Internet memfasilitasi transfer data dan akses informasi secara cepat dan efisien, baik di dalam satu organisasi ataupun antar organisasi. Lalu ada database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses yang cepat serta efisien dalam sistem informasi berbasis komputer. Database dikelola oleh database management system seperti MySQL, Oracle, atau Microsoft SQL Server. Database memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur sehingga memudahkan pengambilan informasi secara tepat dan cepat sehingga dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada infrastruktur komunikasi, yaitu seluruh sarana teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dan memungkinkan interaksi antar komponen sistem informasi berbasis komputer. Ini termasuk server, router, switch, dan perangkat komunikasi lainnya yang mendukung transmisi data antara perangkat keras dan pengguna, baik secara lokal maupun melalui jaringan internet. Keseluruhan komponen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang bermanfaat. Pengelolaan yang baik atas setiap komponen akan menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.